Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2026 Angkatan 11 melaksanakan kegiatan benchmarking terkait penerapan nilai berakhlak. Adapun tujuan dari kegiatan benchmarking ini adalah pertama, untuk mengetahui penerapan nilai berakhlak di instansi tujuan. Kedua, untuk mengidentifikasi praktik baik atau best practice dalam pelayanan publik. Ketiga, untuk memperoleh pembelajaran yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Sejarah Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang berawal dari balai pengobatan yang didirikan oleh Perusahaan Pertambangan Timah Hindia Belanda, Bank Katin Winen Bedrift pada tahun 1900. Sehingga pada tanggal 18 Desember 2014, Yayasan Bakti Timah Pangkal Pinang berubah menjadi PT Rumah Sakit Bakti Timah dan sekarang menjadi Rumah Sakit BUMN di bawah naungan IHC. Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan jasa layanan kesehatan unggulan dari segi pelayanan yang terpadu, yang handal, dan tenaga yang profesional. Bertransformasi dengan logo baru, bentuk logo IHC menyerupai seorang ibu yang menggendong bayinya, mencerminkan IHC yang selalu bertindak humanis dan menyambut pasien dengan penuh kasih. Berikut adalah narasumber pada kegiatan benchmarking ini, yaitu Ibu Enda Kursayanti selaku Senior Officer Human Capital Development and Culture di PT Rumah Sakit Bakti Timah. Pada kesempatan kali ini, beliau akan memberikan penjelasan mengenai penerapan nilai berakhlak serta praktik baik dalam pelayanan di instansi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Hendri. Saya dari kelompok 1 Angkatan 11 peserta pelatihan dasar CPNS. Pada kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman saya ingin melaksanakan kegiatan benchmarking terkait penerapan nilai berakhlak di instansi Ibu. Sebelumnya mohon izin Ibu, silakan memperkenalkan diri serta asal instansi serta jabatan yang Ibu emban sekarang. Oke, saya di Bakti Timah Medico. Saya sekarang di Senior HC Development di PT Bakti Timah Medica. Itu bukan ASN saya. Iya Ibu. Saya di mantan BUMN. Siap Ibu. BUMN. Karena kan udah di Danantara. Siap. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk berbagi informasi kepada kami. Jika Ibu berkenan, saya juga memohon izin untuk merekam kegiatan wawancara ini sebagai dokumentasi tugas benchmarking saya, Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, Ibu. Baik, pertanyaan pertama itu bagaimana penerapan nilai berakhlak di instansi Ibu dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat? Baik, kami di BUMN waktu 2025, sekarang kan sudah di Danantara ya Kak. Jadi kami kemarin itu dari tahun 2020 sampai 2025 kita pakai akhlak sebagai living value. Jadi di situ kita tindakannya di bawah IHC Pertamedika, kemudian akhlak itu kita jadikan proyek tahunan. Jadi nanti di akhir tahun kita akan ada selebrasinya gitu. Jadi setiap di tahun itu banyak aspek yang kita kerjakan, ada beberapa proyek gitu. Jadi proyeknya itu dari akhlak itu dia menyapu sisi dari frontliner gitu, dari back office, kemudian banyak penerapan yang kita ikuti sampai ke HSSE atau di bidang K3 gitu. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, apakah terdapat praktik baik atau inovasi pelayanan yang mencerminkan penerapan nilai berakhlak di instansi Ibu? Oke, di kami itu banyak proyek selama 2025 terakhir ya. Kita ada proyek frontliner service, itu gimana kita memaintain frontliner kita di unit-unit usaha untuk jadi lebih baik dalam proses pelayanan. Nah, di situ juga kita mengadakan briefing pagi. Jadi mereka kalau di tahun pertama itu akan ada briefing pagi setiap hari. Kemudian di tahun kedua, tahun kemarin itu kita briefingnya itu sudah menjalar ke seluruh unit gitu, termasuk back office. Jadi setiap pagi, dan kemudian selain briefing paginya di setiap pagi dinaikin lagi karena udah di tahun kedua ke masing-masing unit, dan selanjutnya itu kita sekarang seminggu sekali manajemen, 2 minggu sekali, 2 kali 1 minggu briefing itu kita kelilingkan di masing-masing ruangan gitu. Jadi leadernya briefing di masing-masing ruangan, terus
leader yang paling atas, top leader itu turun ke unit-unitnya seperti itu. Baik Ibu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa saja Bu tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak ini dan bagaimana cara instansi mengatasinya? Tantangan pasti banyak ya Kak. Kita itu tantangannya dari masukin itu juga salah satu tantangan ya, karena tiba-tiba masuk itu ada sesuatu yang harus kita ikuti, harus kita patuhi gitu. Bukan hanya apa ya, bukan hanya sarana dan prasarana sih oke gitu ya, cuman lebih ke people gitu. Gimana sih kita mengarahin mereka dengan core-nya akhlak itu untuk proses kerja jasa pelayanan kita, sehingga mereka bisa internalisasinya dengan baik seperti itu. Berarti ini lebih ke faktor internal ya Bu ya? Iya, karena kan kalau akhlak itu sendiri kita sudah punya panduan gitu. Kita punya SK-nya gitu, turunan dari Menteri BUMN. Dan kemudian kita punya SK sendiri dari Pertamina Bina Medica IHC. Kemudian kita punya juga SK sendiri gitu. Tapi kan segala sesuatu rules yang ada itu juga akan menjadi tantangan bagi teman-teman atau people kita sendiri yang mungkin belum siap gitu punya core value atau budaya. Baik Bu, kalau untuk faktor eksternalnya Ibu, apakah ada Ibu? Kalau faktor eksternal sih enggak sih, karena core value-nya akhlak itu kan kita semua BUMN itu pakai gitu. Jadi terus kemudian kita punya panduan yang pas gitu. Jadi eksternal enggak sih, karena justru mereka kalau lihat berakhlak atau sekarang nih mereka pakai akhlak gitu ya. Jadi mereka udah bilang oke, siap, bagus gitu. Dan banyak testimoni dari keterangan kita atas kegiatan yang kita lakukan terkait proyek akhlak ini. Baik Ibu, pertanyaan terakhir ya Ibu. Menurut Ibu, apa dampak menerapkan nilai-nilai berakhlak terhadap kinerja pegawai dan kualitas pelayanan publiknya Ibu? Oke, kalau dampaknya ya kita akan konsisten dengan bekerja, terus peningkatan kinerja, kemudian revenue juga lumayan, walaupun memang revenue itu kan bukan hanya dari istilahnya dari uangnya gitu ya, tapi dari customer service index-nya, kemudian dari testimoni pelanggannya gitu. Kemudian pasti untuk unit kita di sini gitu. Baik Ibu, demikian Bu beberapa pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu, kesempatan, serta informasi yang telah diberikan kepada kami. Sebelum menutupi sesi wawancara kita pada sore hari ini, apakah boleh Ibu mohon izin saya meminta saran atau pesan-pesan dari Ibu kepada saya dan teman-teman saya? Oke, teman-teman yang baru mulai aktivitas kerjanya, semangat, kemudian jangan patah arang, kalian itu bakal jadi leader ke depan gitu ya. Jadi semangat deh untuk belajar kembali gitu, jangan puas dengan tingkat pendidikan atau apa yang diperoleh sekarang, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Semoga hasil wawancara ini dapat menjadi pembelajaran bagi kami dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja kami saat ini. Mohon maaf apabila selama wawancara terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan senang hati. Waalaikumsalam. Terima kasih. Siap Ibu. Demikian kegiatan benchmarking yang telah kami laksanakan terhadap instansi terkait. Dari kegiatan ini, kami dapat menarik kesimpulan bahwa benchmarking memberikan wawasan mengenai praktik baik serta penerapan nilai berakhlak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami berharap hasil dari kegiatan ini dapat menjadi pembelajaran bagi kami dalam menerapkan nilai berakhlak di lingkungan kerja sebagai ASN. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.